Perkenalkan, nama saya Arga Agung Firdaus dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan Jembatan, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat koridor dan cross section. Di video sebelumnya kita sudah membuat alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal, dan dilanjut dengan super elevasi. Kemudian kita di sini akan membuat koridor. Yang pertama yaitu kita akan membuat assembly-nya. Kita klik koridor, kemudian klik koridor. Kita beri nama assembly 1, kemudian kita sini pilih basic, kemudian kita pilih yang ini WPN code set style, kemudian kita OK. Setelah itu kita klik di sini. Nah, kemudian kita membuat circle. Karena posisi assembly ini sangat kecil, biar mempermudah kita mencarinya, kita buat circle, kita tandai dengan circle, kita klik di sini, kemudian di sini, kemudian kita ke koridor lagi, kemudian ke sub assembly to pallets. Kalau ada juga di sini ini bisa pakai ini. Kemudian kita pergi ke lens, kita pilih lens super elevation AOR. Kemudian di sini kita klikkan pada garis ini, dan kita atur, kita klik properties, klik kanan, pilih properties. Di sini kita akan mengubah, ini sudah berada di kiri, ini kita rubah menjadi 3,5. Kemudian di sini kita rubah ke left plane offset. Kemudian kita escape. Kita pergi ke sort. Kita pilih sort extend all. Kemudian kita klikkan pada posisi atas pojok sini. Di sini kita bisa mengatur juga. Untuk ini kita bisa mengaturnya lift, kemudian kita ubah di sini menjadi 1 meter. Kemudian kita di sini pilih yang left offset shoulder. Kemudian kalau kita biasanya kan kalau jalan itu di pinggirnya itu biasanya tanah, jadi kita bisa mengubahnya, ini bisa 0, 0, 0, 0. Kemudian sus base nya itu kita ganti yang ini, ketinggiannya ini, yang bagian lens. Kalau saya di sini menggunakan perkerasan, jadi tidak perlu dirubah. Kemudian kita pergi ke dialect, pilih dialect general, kemudian kita klik di sini,
kemudian kita klik, kemudian kita edit. Di sini sudah live, kemudian kita ganti ini flag card-nya, kita ganti 2, kita menggunakan perbandingan 1:2, tinggal tulis 2 aja, 2. Kemudian di sini juga 2, kemudian ini juga kita ganti 2, kemudian ini juga kita ganti 2, kemudian kita escape. Kemudian kita akan mirror. Caranya klik satu persatu. Kita klik kanan, kemudian pilih mirror. Jangan pakai tulisannya. Kita klikkan di sini. Nah, ini sudah. Kemudian kita cek apakah sudah betul berada pada posisi kanan. Kita klik. Ini sudah right, betul. Nah, kemudian kita left line. Nah, ini kita rubah ke right set. Kita escape, kemudian ganti yang ini, kita juga rubah. Ini sudah right 100, kita di sini kita rubah right set shoulders. Kemudian di sini kita lupa, sudah right, sudah 2 sudah. Kemudian kita pergi ke koridor, create koridor. Kita beri nama di sini koridor latihan. Di sini elemen vertikal, kemudian di sini pilih assembly, kita target surface-nya surface latihan, kemudian kita oke. Kemudian kita play, reboot the corridor, tunggu sebentar, kemudian kita oke. Kita lihat, nah ini sudah. Nah, di sini kita akan mengatur koridornya dengan cara edit, klik koridornya, kemudian edit koridor style. Kita ulangi ke koridor, klik kanan, kita ke koridor properties, kita di sini ini sudah. Kemudian code-nya ini kita ganti ke VPN no code style
no show. Kemudian fiturnya ini kita yang EPS PEV kita hilangkan centangnya. Kemudian EPS base, kemudian EPS PEV 2, kemudian di surface kita bisa menambah ini, kita beri nama datum, kemudian di sini kita pilih datum, kemudian kita tambah, kemudian kita centang. Kemudian di boundaries kita pilih datum, klik kanan, add automatically, kemudian kita pilih dialect, kemudian di slope-nya nanti aja kita apply dulu, apply, reboot. Oke. Nah, ini ada garis konturnya, kita bisa menghilangkannya. Kita klik kanan, kemudian edit surface properties, kita ganti ke no display, apply. Oke, nah sudah hilang. Kemudian ini sudah jadi, kemudian kita akan membuat daerah mana yang pada posisi cut dan posisi fill. Kita klik sini, klik koridornya, kemudian kita ke koridor properties, kita ke slope patterns, kemudian add. Di sini kita pilih dulu yang cut, kita pilih dialect cut, kemudian OK, kemudian kita pilih sini yang bagian dalam, kita pilih hingga, kemudian OK, kemudian kita lakukan lagi, kita pilih di sini, kita dialect cut, OK, kemudian kita pilih yang sini hing, kemudian ini, kemudian OK, kemudian kita lakukan yang bagian fill. Oke, yang bagian fill yang warna hijau ini kita lakukan di sini, klik, kemudian dialect fill, OK, kemudian yang bagian dalam kita klik sini, kita pilih hingga, kemudian OK, kemudian kita tambahkan lagi yang bagian sini, klik, kita pilih dialect fill, kemudian OK, kemudian yang bagian sini kita pilih hingga, kemudian OK. Setelah itu kita bisa mengganti yang ini menjadi cut, OK, yang ini kita juga ganti cut, kemudian yang ini kita ganti fill, yang ini juga kita ganti fill, oke. Kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, ini sudah muncul. Nah, yang bagian nanti di gambar lapangan itu biasanya menggunakan hitam putih, jadi kita mengetahuinya dari ini. Kalau yang
dari yang pendek ini dari luar ke dalam itu merupakan cut, yang ini yang dari dalam keluar itu, yang pendek ini dari dalam keluar itu merupakan fill. Kemudian dari sini kita akan membuat potongan pada koridor. Sebelumnya kita akan melihatnya gimana kondisi jalannya. Kita klik sini, kemudian object view. Nah, seperti ini penampakan jalannya nanti. Kita kembali, kita akan membuat potongan-potongan pada koridornya. Kita pilih section, kemudian create edit sample, create sample line, kita enter, kita pilih OK. Kemudian di sini kita OK aja. Oke, kemudian di sini kita pilih yang ini. Nah, di sini kita akan menggantinya ini kita ganti 25. Yang ini juga 25. Kemudian yang ini yang 50 di sini true. Kemudian kita oke. Kemudian diklik bagian dalam. Nah, di sini. Nah, ini sudah terbentuk. Kita escape. Nah, ini. Kemudian kita akan membentuk, kita akan menghitung volumenya. Kita tampilkan dulu galian timbunannya. Kita pergi ke section, kemudian create multi section view. Nah, di sini kita akan mengganti ini, beri nama cross section. Kita beri nama cross section. Cross section. Kemudian kita next. Di sini kita menggunakan A3 to 500 karena kita menggunakan skala 500. Kemudian kita oke. Di sini kita pilih plot all, kemudian kita next. Kita next lagi. Kalau sudah muncul ini berarti ada tulisan surface di select section ini. Kemudian kita next. Di sini kita akan mengganti ke saatian surface-nya, kita ke resisting ground. Kemudian kita oke. Yang basic ini kita ganti ke style, code set style. Kemudian oke. Kemudian yang di sini kita ganti ke comparison dan oke. Kemudian kita next. Di sini kita ganti yang ini pakai surface, yang ini kita ganti surface.
kemudian yang ini LDTD section, kemudian create, kemudian kita cari tempat yang kosong, kita taruh bawahnya sini. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita akan mengaturnya, kita klik sini. Klik edit group plot style. Kita di sini ini sudah kita di sini centangnya dihilangkan, kita coba apply. Nah, ini sudah diganti seperti ini. Kemudian dari sini kita akan menghitung volume materialnya dengan cara section, kemudian kita ke compute material, kemudian kita oke. Di sini kita ke network, kita di sini ganti surface-nya, kemudian di sini kita ganti koridor latihan satu, kemudian kita oke. Kemudian kita pergi ke section lagi. Nah, tunggu sebentar. Kemudian ke section, kemudian ke compute material. Di sini kita oke. Kemudian kita listnya ini kita ganti cut and fill. Kemudian kita ke import other grade, kita ke material list, kita ke bagian yang pensil ini. Di bagian pavement ini kita akan menambahkan pave. Jadi caranya kita surface ini kita ganti koridor shift, kemudian yang ini kita wave 1, kemudian plus bagian ini, kemudian kita plus. Nah, yang ini kita bisa hapus, kemudian kita tambahkan wave 2. Nah, ini kemudian kita oke. Kemudian oke. Nah, di sini kita ganti yang ini ganti pave 1, yang ini pave 2, yang ini pakai sub base, yang ini pakai base. Kemudian kita oke. Kemudian yang ini kita ganti perkerasan, kita ganti nama struktur jalan STR jalan. Kemudian kita oke. Tunggu sebentar. Kemudian dari sini kita akan menampilkan tabel hitungannya dengan cara kita klik section, kemudian kita add tabel, kemudian kita pilih total volume. Di sini kita akan menampilkan cut and fill-nya. Kita ini sudah kita ganti di sini 200. Kita oke, kita taruh di sini. Nah, ini cut and fill nya sudah keluar. Kemudian kita akan
material perkerasannya, kita ke material volume, kemudian kita di sini pilih STR jalan tadi, kemudian di sini kita pilih pavement, kita di sini ganti 200, kemudian OK. Kita sini wave, jadi ini untuk material wave. Kemudian kita pergi ke section lagi, add label, material volume, kita di sini ke STR jalan, struktur jalannya kita subbase, keluarkan yang material subbase nya, kita ke ganti 200, kita OK. Kemudian kita klik di sini, jadi ini subbase seperti ini. Kemudian kita akan ke section, add label, ke material volume, kemudian kita di sini ke STR jalannya tadi, kita ke base, kemudian kita ganti di sini 200, kemudian kita OK, kemudian kita klikkan di sini. Nah, jadi ini merupakan volume cut and fill nya, kemudian yang ini material pave nya, kemudian yang ini subbase nya. Kita bisa menggantinya, kita bisa memberi namanya DT, bisa di sini. Nah, kita beri nama pave. Kemudian kini subbase, kemudian yang ini base. Nah, kemudian dari sini kita akan mengedit tampilannya dengan cara maaf, ini ada gangguan sedikit. Di sini saya nanti akan membuat tampilannya agar lebih enak dibaca nanti gambarnya. Kita rotate aja ini. Kita rotate. Klik. Nah, di sini kita akan mengganti tampilannya ini. Kita bisa klik salah satu di sini. Kita klik sini, kemudian klik kanan. Kita ke section view group properties. Nah, di sini kita ke work, add works. Nah, di sini kita ke basic. Kita kemudian ke pensilnya ini. Nah, kita ke display. Di sini kita klikkan sini, di sini kita ganti predefinite, kemudian kita ganti
AN31, misal AN131, kemudian kita oke, kemudian kita di sini ganti 45, skalanya kita ganti 0,05, kemudian kita oke. Kita oke, kemudian apply. Kemudian kita terus sebentar. Nah, ini yang bagian putih ini merupakan galian. Coba kita atur lagi, klik kanan, kita ke section view group, kita sini kita edit. Nah, ini kemudian kita oke, kita apply, kita oke. Kita apply, nah tampilannya akan seperti ini. Ini yang bagian galian, ini galian, kita cari yang ketimbunan. Ini bagian timbunannya. Sini kita bisa menggantinya, kita bisa mengganti tampilannya ini. Kita klik sini ke edit section style, kita ke grid ini, coba kita play. Nah, akan tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, ini cara mengeditnya. Sini kita coba-coba aja di sini kalau pengen edit. Nah, itu sekian ini tadi video ini cara membuat koridor dan cross section. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.